Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga antum semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Om Haji yang selalu mengajak untuk membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi suatu amalan yang akan menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas satu kajian ilmu menyangkut hutang piutang, di mana perkara hutang piutang ini bukanlah perkara yang kecil. Dia akan mempengaruhi kehidupan manusia ketika dia masih hidup di dunia. Hubungannya dengan sesama manusia akan menjadi buruk pada saat dia tidak memperhatikan perkara ini. Terlebih lagi pada saat dia sudah masuk ke dalam alam barzakh, di mana pada saat rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dia masih memiliki hutang, maka ini akan menjadi perkara besar di mana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas hutang tersebut. Lebih detailnya saya akan mengajak kepada antum semuanya untuk mengkaji dan melihat bagaimana konsekuensi seseorang yang masih memiliki hutang dan bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang suka menghutangi orang. Baik, kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Hutang piutang. Jangan pernah remehkan perkara ini dan hati-hati dengan yang namanya hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mewanti-wanti dalam urusan hutang. Maka dari itu jangan terlalu mudah dalam berhutang. Pernah diriwayatkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, kana yad'u fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa pada saat beliau sedang salat atau beliau setelah salat. Beliau berdoa wa yaqulu, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, lindungi aku ya minal ma'thami, dari perbuatan dosa dan maksiat. Wal maghrami, perhatikan doa yang selanjutnya adalah wal maghrami, lindungi aku dalam berhutang. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa memohon perlindungan dengan dua ini, ya, meminta sama Allah supaya dilindungi dari dua ini, perbuatan maksiat dan perbuatan sering berhutang atau suka berhutang. Doa ini ternyata sering didengar oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah itu memperhatikan amalan-amalan Rasulullah. Di antaranya pada saat beliau sedang berdoa ini. Akhirnya kemudian faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idzu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami sering mendengar engkau berdoa dengan doa ini, dengan doa supaya engkau dilindungi dari dua perkara ini. Minal maghrami, kalau dari perkara dosa itu sesuatu yang biasa wahai Rasulullah, kita juga sering berdoa ini. Tetapi minal maghrami, kenapa engkau selalu meminta perlindungan dari Allah supaya tidak berhutang? Kenapa wahai Rasulullah? Nah, subhanallah, jawaban Rasulullah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita ini. Kemudian qala, Rasulullah menjawab, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza gharima haddatsa fakadzab, kalau dia sering berhutang atau dalam posisi dia berhutang, haddatsa fakadzab, dia kalau ngomong sering berbohong. Wa wa'ada fakhtalaf, kalau dia berjanji dia sering mengingkari janjinya. Allahu Akbar.
Ini Rasulullah sudah mewanti-wanti dari jauh-jauh hari, dari dulu di masanya. Dan ini faidahnya bisa kita ambil untuk kita lakukan atau kita amalkan sebagai umatnya. Jangan suka mudah berhutang. Karena kalau berhutang, kecenderungan untuk berbohongnya banyak. Kecenderungan untuk mengingkari janjinya juga banyak. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian sahabat yang mulia bernama Umar bin Abdul Aziz juga pernah berwasiat kepada kita. Wa usikum alla tudayinu walau labistumul aba. Aku wasiatkan kepada kalian, aku pesan dan wanti-wanti kepada kalian, jangan mudah berhutang walaupun kalian dalam kondisi yang sangat susah sekali. Fa inna dain, sesungguhnya hutang, dalun bin nahar, dia menjadi kehinaan pada saat di siang hari. Kita ketemu sama orang malu, kemudian kita berjumpa dengan orang yang menghutangi kita juga malu. Wahmun bin lail, kemudian pada saat kita malam kita tidur, gelisah kita, nggak tenang kita, Masya Allah. Fada'uhu taslim lakum aqdarukum. Kalau kamu menghindari dari mudahnya berhutang, maka harga diri kamu, kehormatan kamu, maka terjaga. Wa a'radukum wa tabqa lakumul hurmah finnasi ma baqaitum. Maka kalian akan tetap terhormat, kehormatan kalian terjaga, harga diri kalian juga terlindungi. Subhanallah. Maka jangan pernah berhutang. Seganteng apapun dia, secantik apapun dia, sepintar apapun dia, jika dia sering berhutang atau banyak hutangnya, maka hidupnya tidak tenang, bahkan harga dirinya seakan-akan tercabik-cabik. Maka dari itu, ingatlah pesan Rasulullah dan sahabat ini, sehingga kita tidak mudah dalam berhutang. Ketika berhutang itu menjadi perkara yang sangat berat. Kenapa bisa demikian? Rasulullah SAW katakan di dalam satu hadisnya yang sahih, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang yang beriman, seorang mukmin mu'allaqah, tergantung karena hutangnya. Masya Allah, ternyata nyawa atau roh seseorang mukmin itu dia akan menjadi berat. Perkara yang sangat susah nantinya di alam barzakh pada saat dia memiliki hutang. Makanya mu'allaqatun bidainihi, gantung karena hutangnya. Allahu Akbar. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu dibayarkan. Selama dia hutangnya belum terlunasi, maka di alam barzakh dia akan kesulitan nantinya. Masya Allah. Masya Allah. Maka dari itu, kalau punya hutang, cepetin segera dilunasin. Gimana ke caranya? Masya Allah. Apa? Apa maksud daripada mu'allaqatun itu? Tergantung. Apakah dia jadi gentayangan? Maksud daripada hadis ini bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah, jika dia meninggal dunia membawa hutang, maka dia akan terhalang, ya. Harusnya dia akan sudah mendapatkan nikmat dari Allah, tapi terhalang dengan hutang yang dia belum lunasi ini. Dan dia juga terhalang masuk ke dalam surga Allah. Karena Masya Allah, harusnya dia sudah masuk ke dalam surga Allah. Dia terhalang masuk ke dalam surga Allah gara-gara lantaran hutangnya. Allahu Akbar. Meskipun dia mati syahid. Allah. Rasulullah SAW katakan di dalam hadis riwayat Muslim, yughfaru lisyahid kullu dzambin. Untuk orang yang mati syahid, mati dalam peperangan di jalan Allah, yughfar, maka dia diampuni seluruh dosa-dosanya dan dia dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Subhanallah, keistimewaan yang luar biasa pada saat seseorang mati dalam kondisi syahid. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia memiliki hutang,
Masya Allah, ini hutangnya inilah yang akan menghalangi dia untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri, kita ngeri. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ketika perkara hutang menjadi perkara yang sangat berat. Dalam urusan hutang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak main-main. Bahkan beliau sangat tegas menyikapi seseorang yang berhutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan Rasulullah itu enggan banget ya menyolati jenazah seseorang yang masih memiliki hutang. Allahu Akbar. Padahal ketika disolatkan oleh Rasulullah jenazah itu menjadi syafaat, ya, menjadi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dia memiliki hutang, Rasulullah enggan menyolatinya. Terdapat banyak hadis-hadis Rasulullah menceritakan tentang ini, dan diantaranya adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yusalli, dia enggan sekali menyolati ala rajulin mata wa alaihi dain. Dia menyolatkan seseorang yang masih memiliki hutang. Rasulullah sangat enggan, dia tidak mau menyolatinya. Fa'utiya bimayyitin. Setiap saat Rasulullah mau menyolati jenazah, Rasulullah selalu bertanya dulu. Faqala a'alaihi dain. Hei kalian, coba tolong jawab pertanyaan aku. Ini jenazah ini, ya, jenazah ini masih punya hutang apa enggak? Allahu Akbar. Mereka kemudian menjawab, "Na'am ya Rasulullah, dinaron." Ini jenazah yang di hadapan engkau ini masih punya hutang 2 dinar. 2 dinar. Seakan-akan 2 dinar ini kecil. Padahal dinar itu adalah koin emas. Yang satu koinnya bisa mencapai 4 gram. Ya, 4 gram emas. 24 karat. Ya, kalau emas di zaman sekarang ini sudah mencapai 900.000, ya, dikalikan saja 4, ya, atau kurang dari itu, ya. Qala sallu ala sahibikum. Kemudian wajahnya kemudian tegas, kemudian Rasulullah mengucapkan, sallu ala sahibikum. Kalian salatkan jenazah ini. Kalian salatkan jenazah ini. Akhirnya Rasulullah pergi, tidak mau menyolati. Masya Allah. Ada yang salah faham, berarti orang yang punya hutang nggak usah disolatin dong. Enggak. Maksudnya Rasulullah tidak menyolatinya, tapi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyolatinya. Ini menurut para ulama bentuk ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap mengenai perkara hutang. Maka jangan pernah remehkan hutang. Kemudian ada lagi satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ada seorang sahabat bernama Abu Qatadah, ya, radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga sama, ya, ceritanya sama. Rasulullah dihadapkan satu jenazah yang mereka meminta untuk supaya Rasulullah solati, ya, seorang sahabat meninggal kemudian mau disolati. Kemudian pada saat sebagaimana biasa kebiasaan Rasulullah itu kalau mau menyolati bertanya dulu kepada orang-orang, hei, ini jenazah masih punya hutang apa enggak? Kebenaran mereka menjawab sama jawabannya, na'am ya Rasulullah, dinaron. Iya wahai Rasulullah, 2 dinar. Masya Allah. Akhirnya para sahabat tahu benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat enggan sekali menyolati orang yang masih punya hutang. Akhirnya kemudian sahabat yang mulia bernama Abu Qatadah ini berinisiatif. Wahai Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Tapi biarkan wahai Rasulullah, dia akan aku bayar hutangnya. Aku lunasi dengan hartaku. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya mendengar seperti itu karena sudah ada jaminan, akhirnya Rasulullah menyolatinya. Tapi cerita ini nggak cukup sampai di sini. Akhirnya Rasulullah terus memperhatikan setelah
jenazah ini disolati, dimakamkan, kemudian Rasulullah memperhatikan. Ini si Abu Qatadah kemana ini sahabatku nih? Kemana ini? Para ulama mengatakan bahwa setelah 2 hari baru dibayar. 1 hari Nabi Muhammad nyariin Abu Qatadah nggak ketemu. Pas di hari yang keduanya, kemudian Rasulullah baru berjumpa dengan Abu Qatadah. Akhirnya dia bertanya, "Wahai Abu Qatadah, sudah engkau lunasi itu utang yang kamu jaminkan itu, orang yang kita sholatin kemarin itu?" Kemudian Abu Qatadah menjawab, "Barusan aja Rasulullah aku membayarnya." Setelah apa? Setelah 2 hari. Masya Allah. Apa yang terjadi? Rasulullah kemudian mengucapkan, "Al-ana baradat alaihi jilduh." Nah, sekarang sudah mendingin ya kulitnya jenazah itu. Subhanallah, berarti pada saat 2 hari yang lalu itu, sejak dia dimakamkan, berarti kulitnya Masya Allah, Masya Allah. Padahal orang itu beriman, hidup di zaman Rasulullah, tapi karena dia tidak memperhatikan hutang, maka hutang itu akan menjadi perkara yang sangat besar. Subhanallah, subhanallah. Satu lagi pelajaran yang kita bisa ambil dan kita petik dari kisah ini adalah bahwa ternyata kalau ada orang yang mengatakan dia akan menjamin hutangnya, entah itu anaknya, entah itu sahabatnya, entah itu suaminya atau istrinya, entah itu orang tuanya, dia tetap dalam kondisi menggantung, dalam kondisi yang sangat susah, walaupun sudah dijamin. Apa yang membuat dia menjadi dimudahkan di alam barzakhnya? Pada saat hutang itu sudah dilunasi. Kalau selama dia belum dilunasi, maka dia akan selalu merana, selalu sengsara di alam barzakhnya. Ya, walaupun hutang itu sudah ada yang mau menjaminnya, walaupun hutang itu sudah ada yang mau membayarnya, selagi hutang itu belum dilunasi, maka belum jadi dia selamat. Masya Allah. Maka dari itu hati-hatilah dengan hutang. Kemudian yang ketiga adalah ketika perkara hutang menjadi perkara yang sangat besar, yaitu di antara maksud daripada mu'allaqah, menggantung-gantung jiwanya, adalah maksudnya keadaan atau nasibnya nanti di akhirat itu nggak jelas antara dia itu selamat atau dia itu binasa. Para ulama mengatakan minimal bangkrut. Aduh, ngeri banget. Kenapa? Karena dalilnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi dinar au dirham." Siapa saja yang meninggal, wafat dia, kemudian dia meninggalkan hutang dalam bentuk dinar atau dirham, atau bahasa kitanya mah rupiah lah, ya. Qudiya min hasanatihi laisa sammi dinarun wala dirham. Nanti dia akan ditagih sama orang yang menghutanginya. "Hei, kamu punya hutang sama saya 2 juta. Kamu punya hutang sama saya 500 ribu. Kamu punya hutang sama saya 1 juta rupiah." Akhirnya dia kemudian menjawab, "Gimana ini di akhirat? Kayak saya udah nggak bisa punya rupiah lagi. Nggak bisa punya rupiah lagi. Kalau di dunia saya masih punya uang. Tapi kalau di sini gimana saya mau membayarnya?" Akhirnya kemudian dapat keterangan dalam hadis ini, "Qudiya min hasanatihi." Maka dia akan diambil dari pahala amalan-amalan yang dia miliki. Masya Allah. Pahala sholatnya diambil untuk menggantikan rupiah itu. Ya. Pahala puasanya. Akhirnya lama-lama kalau semakin dia punya banyak hutang, bangkrut dia. Amalan-amalan dia yang sering dia lakukan, pahala-pahala yang dia kumpulkan, habis semuanya demi untuk membayarkan hutangnya. Subhanallah, subhanallah. Kemudian kita lanjutkan. Ketika hutang itu menjadi perkara yang sangat berat adalah berhutang dari awal. Dia berniat untuk tidak mau membayarnya. Ini ada orang, kan banyak tuh orang kayak begitu ya. Ada orang berhutang,
tapi dia dari awal sudah berniat untuk tidak membayar. Malas dia untuk membayar. Hutang sama dia, bayar mah kapan aja. Nah, ya, ini dari niat, dari awal berniat. Hutangnya dia sudah ada terbesit di dalam hatinya seperti itu. Ingat, pada saat dia meninggal dunia, hutangnya juga belum terlunasi, maka dia nanti bertemu sama Allah, status dirinya itu sebagai pencuri, sebagai koruptor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngeri banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pula dari Imam Ibnu Majah rahimahullah, ayyuma rajulin yudayyinu dainan, siapapun ya seseorang yang berhutang, wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu, dia sudah terbesit dari awal berhutangnya itu dia tidak mau bayar, iyahu, ya, membayar hutang kepada orang yang menghutangkannya. Perhatikan baik-baik. Laqiyallaha sariqan, maka dia nanti di akhirat akan berjumpa dengan Allah, statusnya sebagai pencuri. Allahu Akbar. Ngeri urusan hutang. Makanya dari itu di dalam kajian ini kita pengen ngasih kiat-kiat. Ngasih kiat-kiat sama orang yang menghutangi, ngasih kiat-kiat juga sama orang yang berhutang. Ya, baik, kita akan lihat adab orang yang berhutang. Yang pertama adalah gimana caranya supaya dia punya hutang tapi hutangnya berkah. Masya Allah, dia punya hutang tapi hutangnya berkah. Masya Allah. Emang bisa kayak begitu? Bisa. Yang pertama tipsnya adalah, adabnya adalah, sedari awal berhutang niatkan mau membayarnya. Jangan pernah tidak berniat untuk membayarnya segera. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man akhadha dainan, siapa saja yang berhutang, wa huwa yuridu ayyu addiyahu, dia berniat dari awal berhutang, bertekad untuk segera membayarnya, ya, a'anahullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat awal berhutang itu sudah memberikan pertolongan, sudah memberikan bantuan, jalan, ya, membimbing dia untuk memudahkan dia membayar hutangnya. Subhanallah. Di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaddanu dainan." Tidaklah seorang muslim dia berhutang. Ya'lamullahu minhu, Allah tahu dia sedang berhutang. Annahu yuridu ada'ahu, kemudian Allah juga tahu kalau dia di dalam hatinya terbesit mau membayar hutangnya segera. Perhatikan baik-baik. Illa, kalimatnya ini syarat dan jawab syarat. Jadi maksudnya pasti, ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Illa, maka tidaklah kecuali Allah Subhanahu wa taala addahullahu anhu fid dunya, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayar hutangnya di dunia. Subhanallah. Yang kedua, kalau berhutang sudah punya harta atau punya pendapatan untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayarnya, melunasinya. Jangan pernah menunda-nunda. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah katakan, matlul ghani zulmun. Sesungguhnya orang yang punya hutang, sudah punya harta, sudah punya pendapatan untuk membayarkan hutangnya, tiba-tiba dia tidak mau membayar hutangnya, zulmun, maka dia berdosa setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, berdosa terus-terusan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka dari itu jangan pernah menunda-nunda membayar hutang kalau kita sudah punya harta untuk melunasinya.
Kemudian di dalam riwayat yang lain yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah katakan, "Inna khiyarakum ahsanukum qadaan." Sesungguhnya orang yang paling beriman, yang the best di antara kalian adalah kalau berhutang, dia bersegera dalam membayarnya. Dia adalah seorang mukmin yang paling terbaik. Subhanallah. Udah berhutang, berkah lagi. Karena apa? Karena di dalam agama Islam, orang yang berhutang bisa dapat pahala. Orang yang menghutangi apalagi. Berhutang dapat pahala dengan satu syarat. Ketika dia berhutang, bersegera dia membayarnya. Karena Rasulullah SAW katakan, nggak boleh kalian itu terburu-buru. Al-ajalatu minasyaiton. Berburu-buru, terburu-buru dalam melakukan amalan itu adalah dari syaitan. Tapi kalian terburu-burulah dalam 3 hal. Yang pertama, dalam mengurus jenazah. Yang kedua, dalam urusan menikah. Kalau sudah punya jodoh, segera jangan ditunda-tunda. Dan yang terakhir, dalam urusan hutang. Kalau sudah punya hutang dan punya harta untuk membayarnya, segera dibayar. Ya, baik. Kemudian, di dalam agama Islam, orang, hati-hati nih, peringatan. Orang yang dia itu dari awal, dia berhutang, dia nggak mau bayar, sampai dia itu lari dari hutang, dia nggak mau bayar, nggak mau melunasi hutang itu. Apakah dia bahagia? Ternyata enggak. Apakah kemudian itu dia hartanya bertambah? Ternyata enggak. Dia akan mendapatkan kondisi bokek seumur hidup. Na'udzubillah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nasi." Siapa saja yang berhutang, mengambil harta dari orang untuk berhutang. Yuridu ada'aha. Kemudian dia berusaha untuk membayarnya, berniat untuk membayarnya. Addallahu anhu. Ini sudah ya tadi ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dalam membayarnya. Tapi kebalikannya, waman akhadha yuridu itlafaha. Tetapi pada saat dia itu punya hutang, dia lari dari hutangnya, nggak mau bayar, nggak mau melunasi. Atlafahullah. Maka siap-siap dia akan menjadi orang yang susah dapat harta banyak, alias bokek. Allahu Akbar. Hati-hati ini. Hati-hati. Jadi konsekuensinya jelas. Di dunia dia menjadi manusia yang bokek. Sedangkan nanti di akhirat perkaranya menjadi perkara yang sangat besar sekali. Ya. Nah, sekarang selanjutnya. Tadi itu kiat-kiat bagi orang yang memiliki hutang. Sekarang kiat-kiat buat orang yang suka menghutangi atau yang memiliki piutang. Subhanallah. Ternyata antum itu manusia yang sangat beruntung. Kenapa? Karena dibandingkan dengan sedekah, ternyata menghutangi itu lebih dahsyat pahalanya. Subhanallah. Rasulullah SAW ceritakan, "Ra'aitu lailatan usriya bi." Aku pernah melihat, pernah diperlihatkan ya, pada saat aku di malam hari diberangkatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ala babil jannah, aku melihat di pintu surga itu terpampang tulisan besar sekali. Maktuban, tertulis di dalam tulisan itu ya, as-sadaqatu bi'asyri amthaliha. Sodakoh itu dikasih pahala berlipat ganda sama Allah dengan lipatan 10 kali lipat. Subhanallah, besar banget ya. Setiap kita bersedekah dikasih sama Allah pahalanya 10 kali lipat. Ya subhanallah, digantikan sama Allah. Tetapi tidak dengan hutang. Tolong perhatikan. Wal qardu bi thamaniyata asyara. Ya. Sedangkan menghutangi pahalanya lebih dahsyat. Tadi 10, sekarang di sini ditulis ya, di pintu surga itu tertulis kata Rasulullah. Sedangkan hutang berpahala 18
kali lipat. Subhanallah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh melihat perbandingkan sedekah. Kalau sedekah cuma 10 kali, kemudian kalau dia hutang 18. Sampai Rasulullah merenung, liatin aja. Itu kok bisa ya? Kok bisa sedekah bisa dikalahkan sama menghutangi, memberikan hutang kepada orang? Fakultu ya Jibril. Akhirnya penasaran itu menyebabkan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya Jibril, wahai Jibril, mabalul qard afdal minas sadaqah. Kenapa wahai Jibril, itu kok menghutangi orang lebih hebat dibandingkan daripada memberikan sedekah? Ada apa ini wahai Jibril? Subhanallah. Rasulullah kemudian mendapatkan jawaban dari malaikat Jibril alaihi salam. Li'anna sa'il yas'alu wa indahu. Kenapa? Karena orang yang meminta-minta sehingga kamu berikan sedekah, orang yang meminta-minta itu terkadang masih memiliki sesuatu di rumahnya, atau masih memiliki sesuatu yang dia sedang pinta itu. Masya Allah, dia minta uang, akhirnya kita kasih sedekah. Nah, orang yang meminta-minta itu kadang-kadang masih punya uang dia, ya, di rumahnya masih punya kebutuhan-kebutuhan yang sudah terpenuhi. Wal mustaqrib. Sedangkan orang yang berhutang, mencari hutang dari orang lain, la yastaqridu illa min hajatin. Dia berhutang, dia memaksakan dirinya untuk berhutang karena udah nggak ada lagi di rumahnya, karena udah nggak memiliki apapun lagi. Allahu Akbar. Maka dari itu, ingat, orang yang suka menghutangi, pahala Anda lebih besar dibandingkan daripada pahala orang yang bersedekah. Kemudian selanjutnya kiat buat orang yang menghutangi adalah mudahkan, tangguhkan, bebaskan. Ketika kita menghutangi seseorang, ketika kita mau menagihnya, maka tagihlah dengan cara yang baik. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih, man talaba haqq, siapa saja yang mau menagih ya haknya dari orang lain, falyatlubhu fi afafin wafin au ghairi wafin, maka mudahnya tagihlah dia dengan cara yang mudah, dimudah-mudahkan. Nah, selanjutnya adalah kiat buat orang-orang yang suka menghutangi, berikan tenggat waktu. Tenggat waktu, pas ditagih tiba-tiba nggak bisa. Ya, saya belum punya uang untuk membayarnya. Oke lah, kamu kapan bisanya lagi? Ya, sebulan lagi deh. Oke, baik. Dimudahkan sama dia. Berikan tenggat waktu. Baik, saya kasih waktu kamu 2 bulan deh. Kalau kamu bisanya sebulan, saya kasih waktu 2 bulan. Subhanallah. Subhanallah. Jangan pernah remehkan urusan ini. Sebab kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man ahabba ayyuzillahu Allahu azza wa jalla fi zillih. Siapa saja yang nanti di akhirat, di padang mahsyar, semua manusia kepanas, semua manusia kesusahan, Allahu Akbar, semua manusia sengsara, Masya Allah. Nggak taunya ada golongan yang dinaungi sama Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Fal yunziril mu'sir auliyadhu anhu. Maka kalau kita mau itu ya dimudahkan, didapatkan naungan dari Allah, maka hendaklah dia beri tenggat waktu, memudahkan buat orang yang sedang berhutang dalam melunaskan hutangnya. Auliyadhu anhu, atau silakan bebaskan, atau orang itu membebaskannya. Subhanallah. Nah, sebagai penutup adalah ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menarik sekali. Pada saat semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di mana manusia membutuhkan syafaat-syafaat, membutuhkan pertolongan-pertolongan Allah. Maka kemudian diriwayatkan dan dikisahkan, yukta birajulin yaumal qiyamah. Kemudian tiba saatnya ada seseorang didatangkan pada hari kiamat, maksudnya pada di alam mahsyar. Fayaqulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada malaikat-malaikat Allah yang bertugas untuk mengecek amal perbuatan setiap manusia. Unzuru fi amali. Hei wahai malaikat, tolong cek nih orang ini.
Tolong cek orang ini bagaimana amalannya. Fayaqulu, kemudian orang ini ya yang mau dicek ini, dia mengucapkan, Rabbi ma kuntu a'malu khair. Aku nggak punya amalan yang banyak, wahai Allah, kecuali aku mengandalkan satu amalan aku ini. Ghairu annahu kana limalun wa kuntu ukhalitun nas. Dulu di dunia aku punya harta, tapi harta itu aku suka sekali pergunakan untuk memberikan hutang kepada orang lain. Subhanallah. Faman kana musirin, barang siapa yang dia itu orang yang memiliki hutang kepada aku itu, dia itu mudah dalam membayarnya, malah aku tambah mudahin lagi. Subhanallah. Wa man kana mu'sirin anzartuhu ila maisarah. Pada saat ada orang yang susah membayarnya, dia kesulitan dalam membayar hutangnya, melunasinya, anzartuhu, aku kasih tenggat waktu lagi. Subhanallah. Ini wahai Allah, ini amalan yang aku andalkan. Aku nggak punya amalan-amalan yang lain. Allahu azza wa jalla. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Ayo lihat. Ana ahakku man yassara faghfaralah. Aku ini Tuhan yang berhak memberikan kemudahan. Karena hambaku ini memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluk aku yang berhutang kepadanya, maka aku adalah lebih berhak untuk memberikan kemudahan buat orang ini. Faghfaralah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua amalan-amalan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini orang yang cerdas. Maka dari itu, siapa saja yang punya harta, jadikan hartamu kendaraan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hartamu untuk sebagai investasi, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kita kaji pada kali ini. Saya berharap mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari urusan hutang ini. Oh iya, buat antum-antum semua yang belum klik subscribe, klik sekarang juga. Dan jangan lupa klik loncengnya. Sebab insya Allah akan ada lagi kajian-kajian menarik lainnya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.